Uang kita, harta kita, mobil kita, jam tangan kita, semua kekayaan kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau RBT Suara Ustadz Badrus Salam? Gampang. Ketik BDSIU, kirim ke 1212 untuk Telkomsel. Ketik 363000977, kirim ke 1818 untuk XL. Dan ketik 761161, kirim ke 1212 untuk Tri. Safdah TV. Alhamdulillah Ustaz, sekarang puasa sudah sepekan lebih nih. Iya. Ustaz, Anda mau nanya Ustaz nih mengenai puasa nih. Bagaimana ya Ustaz ya hukumnya kalau kita puasa tapi kita makan makanan yang haram? Apakah nilai puasanya itu hilang atau kita batal puasanya Ustaz? Tentunya memakan makanan yang haram itu sangat berbahaya ya untuk diri kita. Karena pertama, makanan yang haram kata Rasulullah menyebabkan doa kita tidak terkabul. Iya. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu, maka itu akan dibakar dalam api neraka. Iya. Dan ini jelas perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih", orang yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Maka demikian pula orang yang terus-menerus melakukan sebuah kemaksiatan, ya padahal dia tahu misalnya itu maksiat, itu tidak boleh, itu haram, tapi tetap saja dia konsumsi, tetap saja dia lakukan, maka ia masuk dalam ancaman hadis tadi. Rasulullah mengatakan siapa yang tidak meninggalkan berdusta dan dia mengamalkannya, Allah tidak butuh puasanya gitu loh. Ngeri banget ya Ustaz. Iya. Jadi kalau misalkan ya makanan tadi yang didapatkan dari penghasilan dia sebagai yang bekerja di tempat yang haram seperti lembaga ribawi gitu Ustaz. Nah, Puasanya gimana tuh Ustaz? benar nih. Ya itu jelas kalau misalnya dia tahu bahwa itu perkara yang diharamkan dan dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia tahu, apalagi yang namanya makan riba itu kata Rasulullah, 1 dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Dalam hadis Hasan, iya. Iya. Nah, kalau berkata dusta saja, yang apabila seseorang tidak meninggalkannya ketika di bulan puasa dia tidak meninggalkannya, menyebabkan puasanya tidak diterima oleh Allah. Allah tidak butuh kepada puasanya. Sementara riba lebih besar lagi dosanya dari itu. Sia-sia ya. Maka mengerikan sekali kalau misalnya dia sampai akhirnya dia berpuasa ternyata dia terus-menerus berbuat dosa, padahal dia tahu itu haram misalnya. Akhirnya Allahu a'lam. Nah, ini berkaitan sama dia ini kerja di lembaga riba. Dia sudah tahu ilmunya, dia sudah mengetahui akan dosa-dosanya riba. Dia hatinya udah pengen sekali dia keluar. Tapi itu dia, ada mungkin subhat di hatinya dia, kalau dia keluar dari lembaga riba tersebut, dia belum punya kerjaan. Belum ada penggantinya sama sekali. Kebutuhan yang sangat kreatif. Apakah ini termaksud hukum darurat ya Ustaz ya? Darurat itu disebut darurat dalam istilah syariat ya. Kalau membahayakan 5, salah satu dari 5. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga harta, yang keempat keturunan, dan yang kelima akal. Maka apabila membahayakan dari salah satu daripada 5 ini, maka dikatakan itu darurat. Memang ada kaidah mengatakan bahwa sesuatu yang sifatnya darurat maka menjadikan sesuatu yang haram menjadi boleh, sesuai dengan kebutuhan daruratnya tersebut. Cuma masalahnya, apakah orang yang ketika dia mau keluar kemudian takut tidak dapat rezeki karena belum dapat pekerjaan dikatakan darurat? Ini kita katakan belum dimasukkan dalam istilah darurat. Kenapa? Karena rezeki Allah luas. Bisa dia mencari rezeki di tempat yang lain. Jangan dia khawatir kalau dia meninggalkan yang haram, dia nggak dapat rezeki. Ini sebuah keyakinan yang menunjukkan kurang yakin kepada Allah. Bahkan Syekh Saleh Fauzan mengatakan, orang yang takut meninggalkan pekerjaan yang haram karena takut tidak dapat rezeki, ini masuk dalam syirik kecil. Syirik kecil? Syirik kecil.
Kenapa? Karena dia punya nilai seakan-akan dia kurang percaya Allah yang akan berikan rezeki. Dari situ ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala kan sudah menjamin ya dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kan sudah janji Allah kan. Maka dari itu kalau ada orang yang bekerja di tempat yang haram, gara-gara ada ketakutan, takut karena belum dapat pekerjaan, takut ini, akhirnya tidak ditinggalkannya keharaman tersebut sampai kapan? Kalau dikatakan, ya sampai saya dapat pekerjaan, oke, apakah pekerjaan itu harus di perusahaan? Bukankah kalau dia keluar bisa dengan cara dagang, bisnis? Banyak teman-teman kita yang mereka alhamdulillah, bismillah keluar, akhirnya mereka mulai bisnis. Merangkak dari ya, awal ya. memang di awal-awal harus terseok-seok terus, sabar, betul. Itu ya namanya usaha di mana-mana begitu kan. Kalau dikatakan itu darurat, ya tidak bisa dikatakan darurat. Kenapa? Karena rezeki Allah luas. Asal ada keinginan kita untuk mencari rezeki. Cuma masalahnya kan qanaahnya kurang ada di situ. Qanaah. Iya, karena ketika ia bekerja di lembaga ribawi misalnya, gajinya gede. Kalau dia harus dagang, penghasilannya kecil. Nah, di situ dia itu dia ketakutan dia. Belum gengsinya. Betul. Gaya hidup harus berubah. Nah, yang seperti ini yang harus dirubah. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa di antara talbis iblis itu adalah menakut-nakuti seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Jadi setan tuh berusaha bagaimana menakut-nakuti orang supaya dia tidak meninggalkan yang haram, atau ya supaya dia tidak melakukan kewajiban dengan cara ditakut-takuti. Harus dilawan Ustaz ya. Harus dilawan, harus kita yakin betul insya Allah. Kalau Allah kita tawakal, kita kuat. Kata Rasulullah SAW apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan berikan rezeki kepada kamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung di waktu pagi pergi dalam keadaan temboloknya kosong. Pulang dalam keadaan apa? Penuh. Padahal burung nggak sekolah. Burung nggak punya kecerdasan seperti manusia. Burung modalnya cuma paruh dan semangat, terbang sana dapat. Punya porsinya masing-masing. Asal tawakal kepada Allah, insya Allah Allah berikan. Cuma masalahnya kurang tawakal kita kepada Allah, kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dikit-dikit dibawa kepada darurat, dikit-dikit darurat. Ini bahaya. Gampang banget ngomong daruratnya. Iya, masya Allah. Kayak tangga darurat. Berarti udah bisa dikasih tahu temennya tuh. Insya Allah nih anak kasih tuh. Wah, ini dapat WhatsApp nih. Kawan-kawan lagi pada siapin makanan buat buka kita nih di rumahnya Pak Lambang. Antum ke tempatnya nih. Kita igasap kita buat. Yuk kita berangkat ke sana yuk. Alhamdulillah. Baik, insya Allah.